Akhirnya Razer ngeluarin produk yang cocok dengan seluruh kebutuhan kita. Oke, kalau biasanya kita bahas headset dengan konektivitas wireless yang punya dual connectivity, triple connectivity, kali ini kita bahas headset dengan fourple, maksudnya 4 connectivity. Dan kira-kira harganya berapa ya? Tapi sebelumnya, kenalkan, ini adalah Razer Barracuda X. Kalau kalian cari di merchant online mungkin bakalan belum banyak beredar atau sulit kalian temukan karena emang bakalan rilis. Waktu kita lihat kemasannya emang mirip banget dengan beberapa produk sebelumnya dari Razer. Apalagi kalau bukan warnanya hitam dan juga hijau. Di bagian depan terdapat logo, kemudian foto produk di bagian depan dan juga belakang. Untuk desain dari Razer Barracuda X ini mirip banget sama pendahulunya yaitu seri Opus. Jadi lumayan jauh dari kesan gaming. Kenapa dibilang lumayan jauh dari kesan gaming? Karena selain desainnya emang simple dengan warna hitam yang dominan kayak gini, dengan finishing doff, gak ada juga logo Razer yang bisa menyala. Karena biasanya kalau kita beli Razer tuh apalagi kalau bukan logonya yang bisa menyala hijau atau RGB. Cuman untuk seri ini hanya emboss logo aja. Jadi masih kelihatan logonya tapi nggak bisa nyala-nyala atau kita atur untuk warnanya. Tapi balik lagi, selera kalian tuh kayak gimana? Yang gaming banget atau ada RGB-nya atau yang stealth atau simple kayak gini? Karena untuk stealth atau simple kayak gini itu pastinya bisa ngeblend aja dengan style kalian kalau gunain set ini di tempat umum atau waktu kalian bawa keluar rumah. Dan pastinya pertimbangan selain RGB ya apalagi kalau bukan build quality dari sebuah headset gaming. Kalau diputer-puter kayak gini seperti kalian lihat, kuat banget untuk bagian bandonya. Kemudian di bagian atas bandonya sini juga terdapat bantalan yang bisa bikin kepala kita makin nyaman waktu gunakan headset ini. Nah kemudian ya identitas Razer banget, di bagian atasnya terdapat tulisan atau logo dari Razer. Kemudian yang menarik adalah di bagian ear cup-nya yang bisa diputer. Jadi waktu kita nggak pakai ya tinggal diputer aja udah bisa mendukung style kita. Cuman ya kekurangannya menurut saya untuk bagian adjusternya meskipun udah pakai metal yang pasti bisa bikin umur headset ini lebih panjang, kenapa masih kerasa mentok ke bagian leher kayak gini? Padahal ini untuk adjusternya udah mentok atau udah benar-benar paling panjang. Nah untuk bentuk ear cup-nya udah menutupi telinga secara keseluruhan kayak gini, sedangkan untuk material yang digunakan adalah memory foam. Jadi masih memungkinkan untuk kulit telinga kita masih bisa bernafas atau bahasa kerennya itu breathable. Dan secara keseluruhan untuk beratnya itu cuman sekitar 250 gram, jadi masih di bawah 300 gram. Dan seperti biasa kalau kita review headset gaming sesuai riset yang udah kita lakukan waktu buat main game dalam waktu yang lumayan lama, biasanya untuk berat ideal itu di bawah 300 gram. Selama beratnya masih di bawah itu, pastinya nggak kerasa ngebebanin kepala kita waktu kita buat main game dalam waktu yang lumayan lama. Lanjut ke bagian fungsi. Untuk tombol power terletak di bagian kiri. Terus buat ngatur volume itu udah pakai scrolling wheel kayak gini. Lebih simple dan natural. Karena biasanya kalau kita main game dengan model pencetan-pencetan pastinya bisa bikin kita salah pencet. Mau pencet tombol volume up malah kepencet tombol mute. Kalau kayak gini pakai scrolling wheel udah pasti enak kalau kita mau gedein atau ngecilin suara game yang lagi kita mainkan. Terus ada dua port di sini yaitu Type-C dan port audio jack 3,5 mm. Nah, headset ini tuh punya 4 connectivity. Yang pertama adalah konektivitas wireless dengan dongle seperti ini. Memang kerasa aneh kalau kita pegang dongle dengan bentuk melebar kayak gini. Cuman untuk ukurannya yang lumayan besar bisa bikin minimal nggak gampang hilang-hilangan, apalagi buat kita yang ceroboh banget. Cuman kalau kita colokkan ke bagian PC kita, biasanya desain port di motherboard itu berdekatan. Kalau ada port Type-C-nya jadi ganggu untuk port Type-A atau port lainnya. Di laptop juga kayak gitu. Karena biasanya beberapa port di laptop itu ditaruh berdekatan. Tapi dengan konektivitas yang kedua kita bisa pakai converter. Jadi converter dari Type-C ke Type-A. Jadi meskipun demikian masih bisa kita gunakan untuk nggak kerasa lebih ringkas tapi masih fungsional. Dan nggak hanya itu, untuk konverternya juga berfungsi kalau kita pengen gunain headset ini untuk main di device kita yang lainnya, kayak PS4. Kemudian dengan konektivitas yang ketiga kita bisa main di smartphone kita dengan menggunakan audio jack 3,5 mm. Pastinya bisa bikin nggak ada delay dan masih cocok untuk kalian yang punya smartphone audio jacknya itu masih ada, nggak dihilangkan kayak flagship app.
Tapi kalau kalian malas menggunakan kabel atau kerasa ribet, kalian juga bisa gunakan wireless dongle ini di smartphone kalian asalkan port kalian juga sama, yaitu port Type-C. Kemudian konektivitas yang terakhir, apalagi kalau bukan kabel langsung dicolok ke bagian Type-C di bagian headset ini dan Type-A di bagian PC atau laptop kita. Jadi kerasanya itu bisa ngecas sambil dipakai untuk main game atau dengerin musik atau mungkin nonton drama Korea. Jadi yang dimaksud 4 connectivity itu dongle, kemudian dongle-nya itu punya 2 konektivitas, kemudian audio jack 3,5 mm, dan yang terakhir adalah konektivitas kabel yaitu Type-C ke Type-A. Sayangnya belum Bluetooth. Jadi untuk konektivitas dari headset ini belum ada Bluetooth-nya, karena biasanya kalau headset Bluetooth tuh ada switch-nya dari wireless ke Bluetooth. Jadi kita bisa pilih konektivitas mana yang mau kita gunakan. Sedangkan untuk headset ini belum ada switch tersebut, pastinya ya konektivitasnya cukup wireless dan juga kabel aja. Nah sekarang kita bahas untuk kualitas suaranya. Untuk Razer Barracuda ini punya driver Trifos 40 mm dengan paten dari Razer, yang bikin kualitas suaranya itu lebih kerasa dynamicnya. Jadi nggak melulu ngandelin bass, tapi juga elemen lainnya itu kayak clarity masih terdengar dengan cukup jelas. Jadi kerasanya lebih balance aja. Dan karena ini brand gaming, kita tes dulu untuk main game. Waktu kita gunakan untuk main game kompetitif kayak main Valorant, headset ini bisa ngeluarin suara yang imersif. Beberapa environment sekitar di map tuh terdengar jelas banget. Kayak suara air, suara debu, dan suara di sekitar karakter yang lagi kita mainkan. Terus step musuh juga udah kedengaran dengan jelas dengan fitur Surround 7.1. Untuk game kompetitif, apalagi kalau bukan fitur tersebut yang paling penting untuk mengetahui musuh. Selain lihat musuh, ya dengerin stepnya, jadi kita bisa tahu atau bisa ambil tindakan lebih dulu daripada musuh kita. Sebenarnya waktu kita gunakan headset ini untuk konektivitas wirelessnya dengan dongle, waktu kita colokkan di PC atau laptop emang kerasa minim delay. Tapi kita tesnya nggak hanya itu, kita tes di smartphone dengan menggunakan dongle, dan waktu Tomo tes di aplikasi Real Drum masih kerasa delay. Tapi kalau untuk buat main game ya masih aman, apalagi game yang kalian mainkan itu Mobile Legends. Terus Razer Barracuda X ini juga udah dilengkapi dengan mikrofon yang detachable atau bisa dicopot atau dipasang kayak gini. Jadi kalau misalnya kita main game di rumah bisa kita pasang untuk aktifan voice chat. Kalau di luar rumah cuman buat dengerin musik, kita bisa copot untuk lebih simpelnya. Dan kurang lebih untuk kualitas suara dari mikrofonnya bakalan seperti ini untuk voice chat waktu kita main game. Oke, kita lagi nyobain kualitas mikrofon dari Razer Barracuda X. Ini di belakang ada yang muter musik, tapi kita main game. Kira-kira kualitas suaranya bakalan kayak gini. Buat dengerin lagu juga kerasa dynamic bassnya itu nggak terlalu kerasa di boost berlebihan. Sedangkan untuk clarity-nya juga terdengar sangat jelas. Cuman untuk sekelas headset gaming kayaknya kerasa kurang ya kalau nggak ada konektivitas Bluetooth-nya. Apalagi desainnya udah simpel banget kayak gini, bisa cocok dengan beberapa style atau gaya kita. Tapi kerasa masih agak ribet kalau harus bawa dongle atau masih gunakan konektivitas kabel. Tapi kalau mengingat harganya, Razer tuh biasanya kalau produksi gaming peripheral harganya ya jutaan rupiah. Untuk headset ini dengan 4 connectivity harganya cuman di angka 1 jutaan aja. Jadi permintaan saya dengan adanya Bluetooth kayaknya terlalu berlebihan. Jadi kesimpulannya Razer Barracuda X ini cocok buat kita yang punya kebutuhan buat main gamenya itu casual, terus punya kegiatan lain kayak produktivitas di dalam maupun di luar rumah. Karena bentuknya juga simple banget. Apalagi bagian earcapnya bisa diputar kayak gini, jadi menyesuaikan dengan ukuran tas kita yang tipis. Apalagi buat anak indie itu biasanya pakai tote bag yang tipis-tipis kayak gitu. Jadi untuk ukuran headsetnya atau bentuk headsetnya itu bisa masuk ke tas kita yang nggak terlalu besar. Kalau nggak bisa diputar pastinya jadi kerasa ganggu dan mendol ya, kalau orang Jawa bilang. Dan kekurangannya buat kalian yang mengharap adanya RGB di headset ini kayaknya harus gigi jari atau nggak bisa kalian temukan. Karena Razer Barracuda X ini nggak dilengkapi dengan RGB, apalagi waktu kita colokkan di PC atau laptop kita nggak connect dengan aplikasi Razer Synapse. Jadi kita nggak bisa atur tuh untuk lightingnya atau beberapa fungsi lainnya. Kita harus aturnya secara manual. Terus yang saya kurang suka itu bentuk dongle-nya yang melebar kayak gini. Jadi kerasanya itu kurang cocok kalau kita mainnya di game PC atau game laptop. Tapi kalau digunakan untuk bermain di game mobile atau di smartphone kita emang kerasa cocok banget dan simple, nggak ganggu bagian tangan kita karena memang desainnya itu pipih dan melebar kayak gini. Tapi balik lagi teman-teman, ini Razer, sebuah produk yang biasanya itu harganya cukup lumayan nggak terjangkau.
Dan sekarang harus menurunkan kastanya di angka 1 jutaan. Jadi buat kita kaum mending tuh masih bisa nyicipin produk mahal ini. Dan buat kalian yang tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalian bisa koreksinya di kolom komentar. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kalian suka, dan support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.